Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa saudara pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita tetap dalam kebenaran firman Tuhan agar kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kembali kami dibenahi, diisi dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu lewat renungan yang disampaikan pada hari ini. Kiranya firman yang disampaikan memberikan satu kekuatan dan pemahaman akan kerohanian kami di dalam Engkau, di mana kami semakin dibawa mengerti tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bahkan melalui firman inilah kami semakin kuat di dalam Engkau, semakin terus berakar di dalam Engkau. Bahkan firman ini menjadikan kami semakin dewasa di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, dan kami siap dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bukti Alkitab tentang kemanusiaan dan ketuhanan Yesus. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Demikian firman-Nya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kekasih Kristus, bila kita berbicara tentang kemanusiaan dan ketuhanan Yesus menjadi perdebatan yang hangat, dan secara pasti akan ada beberapa golongan yang keliru dalam pengenalan terhadap hal ini. Karena sebagian hanya menekankan kemanusiaan Kristus saja dan mengabaikan keilahiannya, sedangkan sebagian lagi hanya menekankan soal keilahiannya walau pengenalannya tidak secara utuh. Kekasih, kebenaran tentang kemanusiaan dan ketuhanan Yesus tidak boleh diabaikan. Ini merupakan hal yang penting dan harus dipelajari sejauh apa yang disaksikan oleh Alkitab sebagai firman Allah yang ditulis. Karena Alkitab merupakan ukuran atau standar dalam iman dan pengetahuan kita tentang Allah. Jadi, bila Alkitab mengatakan dan menyatakan itu bisa dimengerti, kita harus percaya. Bila Alkitab diam, kita pun harus berdiam diri dan menerima keterbatasan pikiran, perasaan, pengalaman, dan hikmat kita. Kekasih, Alkitab memberikan bukti-bukti tentang kemanusiaan Kristus, dan hal itu adalah sesuatu yang sungguh nyata. Kita tahu bahwa Yesus lahir dari seorang wanita. Dalam Galatia 4 ayat 4 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kenyataan ini diperkuat dalam Alkitab oleh kisah-kisah kelahirannya dari seorang anak darah. Tercatat dalam Matius 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat 11. Lukas 1 ayat 30 sampai 38, pasal 2 ayat 1 sampai 20. Satu-satunya keilahian yang masih disebutkan oleh banyak orang tentang Yesus adalah kemanusiaannya yang sempurna. Sangatlah penting untuk tetap mempertahankan realita dan integritas kemanusiaan Kristus dengan mengakui pertumbuhan kemanusiaannya serta keterbatasan-keterbatasan manusiawinya. Kemuliaan keilahiannya tidak perlu ditekankan sedemikian rupa sehingga mengecilkan kemanusiaannya yang sesungguhnya Yesus menyebutkan dirinya sendiri sebagai manusia, dan disebut demikian juga oleh yang lain. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Identitas Yesus yang paling umum adalah anak manusia. Apapun arti sebutan itu jelas membuktikan kemanusiaan Yesus. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa Tuhan datang dan dinyatakan dalam daging, menunjukkan natur manusianya. Alkitab jelas menunjukkan bahwa Yesus memiliki elemen esensi natur manusia, yaitu tubuh, jasmania, dan jiwa yang tercatat dalam Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Yohanes 11 ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masihkulah hatinya, ia sangat terharu. Ada juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kehidupan Yesus ada di bawah rasional, tercatat dalam Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Matius 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah ia. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada sesuatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kekasih Kristus, berdasarkan pengakuannya sendiri memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Di antaranya kekekalan. Yesus mengatakan sudah ada sejak kekal. Tercatat dalam Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Maha hadir. Yesus dapat hadir di mana-mana, tercatat dalam Matius 18 ayat 20, pasal 28 ayat 20. Maha tahu. Yesus memperlihatkan pengetahuan tentang hal yang hanya dapat diketahui jika Ia Maha tahu. Matius 16 ayat 21, Lukas 6 ayat 8, pasal 11 ayat 7, Yohanes 4 ayat 29. Maha kuasa, di mana Yesus memperagakan dan menyatakan kekuasaan satu pribadi yang maha kuasa. Matius 28 ayat 20, Markus 5 ayat 11 sampai 15, Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Yesus juga melakukan tindakan-tindakan yang hanya dilakukan oleh Allah, di antaranya pengampunan dosa. Matius 2 ayat 1 sampai 12, tentang kehidupan. Yohanes 5 ayat 21, membangkitkan orang mati. Yohanes 11 ayat 43, penghakiman. Yohanes 5 ayat 22-27. Kekasih, bila kita perhatikan tentang pribadi Yesus, sesungguhnya tidak ada keterpisahan, tetapi itu merupakan sesuatu yang utuh dan tunggal, serta tidak ada tanda-tanda keterpisahan kepribadian antara kemanusiaannya dan ketuhanannya. Hal ini justru membuat hidup kita sebagai umatnya suatu keindahan yang luar biasa, di mana Kristus Yesus ada di tengah-tengah umatnya. Yesus hadir dalam keilahiannya dan melalui perpaduan kemanusiaannya dengan keilahiannya, maka Yesus juga hadir dalam kemanusiaannya. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang Tuhan
sudah sampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Hari ini kami sangat diberkati dengan firman Tuhan, di mana firman-Mu membuktikan tentang kemanusiaan dan ketuhanan-Mu. Sungguh semua tercatat dalam firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami sangat yakin Engkau 100% Tuhan dan 100% manusia. Dan ini yang membuat kami sangat diberkati dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Membawa keimanan kami semakin yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia untuk keselamatan kami, yaitu untuk menembus dosa dan membawa kami agar beroleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih karena semua Tuhan berikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, tuntun kami supaya kami dapat memberi yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih buat firman-Mu, dan firman inilah yang menyadarkan kami agar kami hidup lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.